Lalu ini lagi. Tuh, itu pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama, dan di grup-grup umroh yang ada cuma pertanyaan ini, dan di penerbangan ini saya nggak kebagian. Jadi penerbangan ini saya mohon kepada pemerintah, kalau memang ada penerbangan seperti ini tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya Khairul Azam Al-Farizi, dan di video kali ini sahabat-sahabat, saya ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan daripada pertanyaan-pertanyaan yang mulai dari kemarin itu tidak henti-hentinya datang ke WhatsApp saya, DM juga inbox saya ya. Antara lain adalah yang paling banyak, yang paling ditanyakan itu adalah ini beritanya teman-teman. Berita nih, bintang Suraya sudah keluar, berarti penyakit sirna. Orang-orang di Mekah bergembira. Allahu Akbar. Arab Saudi mulai tadi malam buka lockdown. Semoga hal ini bisa berimbas pada negara-negara lain termasuk Indonesia. Amin. Ini captionnya sih bener. Lockdown itu dibuka mulai dari jam 9 sampai jam 5. Itu untuk di luar Mekah, seperti Madinah, Riyadh, Jeddah. Itu kalau sahabat-sahabat semua lihat di channelnya Sahabat Salam, Bang Alman Mulyana, dan juga Idai Adventure itu ada. Tapi yang salah itu adalah berita sebagai berikut. نهديها بحمد الله وعونه وله الحمد وله الشكر. نفرحكم ونفرح جميع الناس ونفرح جميع العالم لأن الإمارات بإذن الله قادرة. Sahabat sekalian, video-video tadi itu adalah video berakhirnya lockdown. Kalau tidak salah itu berakhirnya lockdown itu di Abu Dhabi. Dan Abu Dhabi itu bukan kota di Arab Saudi. Abu Dhabi itu adalah Uni Emirat Arab, Emirat Dubai ya. Itu adalah lockdown yang sudah dibuka di Dubai ya, di Dubai. 8 April 2020. Inilah kondisi Saudi saat ini. Ramai banget. Nah, Lockdown nggak ada. yang ini yang dimaksud, ini bukan lockdown secara keseluruhan, tapi lockdownnya itu sifatnya apa ya? Bukan lockdown total semua dibuka seperti biasa, tidak. Masjid-masjid masih belum melaksanakan sholat tarawih. Kan yang dimaksud lockdownnya dibuka semua itu tentunya masjid-masjid sudah mengadakan sholat tarawih. Masjid-masjid sudah dibuka untuk sholat jamaah berjamaah. Ini tidak, ini bukan ya. Ini cuma dibuka seperti biasa. Itu kan awalnya di awal lockdown itu memang toko-toko bangunan itu ditutup, toko-toko apa makanan itu ditutup, toko-toko apa saja itu ditutup. Nah sekarang sudah mulai dibuka kembali kecuali Makkah ya, kecuali Makkah. Dan kalau lihat di vlognya teman-teman di Jeddah itu, di Corniche itu di Balat sudah mulai dibuka kemarin. Ada di teman-teman kita di vlogger Jeddah itu, kalau di Jeddah memang sudah beroperasi seperti semula ya. Itu untuk mal-mal sudah mulai dibuka. Nah kita harapkan semoga nanti mall ini dibuka. Kita juga berharap bahwa masjid juga bisa dibuka seperti itu. Kan kurang ini ya, kayaknya kurang ini aja kalau masjid, kalau mall-mall dibuka tapi masjid ditutup kan kayaknya terlalu berlebihan. Kalau mall saja dibuka, untuk kenapa masjid ditutup, kan seperti itu. Bukankah kita sholat berjamaah di masjid itu cuma paling lama itu 10 menit, 15 menit di masjid, di dalam masjid. Tapi kalau di mall berapa jam, kan seperti itu ya. Dan juga di masjid orang-orang sebelum masuk ke masjid mereka bersih, berwudu, berkumur-kumur dan lain-lain. Tentunya kalau di dalam masjid orang-orang sebelum berangkat ke masjid sudah bersuci, berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau kamu belum tentu mereka bersih seperti itu. Tapi kalau ke masjid jelas mereka sudah berkumur dan menghirup air ke dalam hidung seperti itu. Tentunya sudah bersih lah seperti itu. Jadi kalau memang di
mall sudah dibuka, harusnya pemerintah Arab Saudi ini sudah mulai membuka semua masjid seperti itulah. Karena riskan lah kalau memang perkumpulan di luar sudah diperbolehkan, tapi untuk masjid belum dibuka. Ya cuma itu memang kebijakan Arab Saudi, kita tidak tahu yang mereka rencanakan itu seperti apa. Ya. Memang itu sudah kebijakan Raja Salman ya. Nah, yang paling banyak ditanyakan kepada saya yang tadi, termasuk barusan ini. Awalnya saya pengen ini ya. Awalnya saya nggak pengen membuat video ini, cuman karena semakin banyak. Nah, ini juga dari Riau, jemaah tetap nanya yang seperti ini. Lalu ini lagi. Tuh, itu pertanyaannya sama dan di grup-grup umroh yang ada cuma pertanyaan ini aja. Nah, ini dia. Saya bilang di grup bahwa ini di Dubai, dia nggak percaya. Wabah di Arab Saudi ini dengan Instagram kajian Ustadz Adi Hidayat LC. Ini bukan akun Ustadz Adi Hidayat langsung ya. Ini bukan akun Ustadz Adi Hidayat asli nih. Nih, penyambutan pembukaan lockdown di Arab Saudi, sukacita terbebas dari wabah corona, di mana pemerintah Arab Saudi mengakhiri lockdown. Ini bukan, ini di Dubai teman-teman. Bisa dilihat polisinya saja beda ya, mobil polisinya aja beda. Nah, ini sahabat-sahabat baru lagi di grup. Jadi kan saya belum keluar dari grup-grup umroh ya. Jadi banyak jemaah yang masih, tentunya kalau ada apa-apa beliau bertanya. Mereka bertanya, padahal sebenarnya gampang sekali ya untuk berita-berita di Arab Saudi ini. Sudah ada Idai Adventure di Taif beliau, dan beliau selalu update berita-berita terbaru dari Arab Saudi. Tentunya kalau ada berita gembira, kita sudah paling utama memberitakan hal ini. Tapi kalau memang tidak ada di vlog mereka, di YouTube mereka, tentunya ini adalah berita hoax ya. Sama dengan berita-berita terdahulu, ada yang bilang Raja Salman meninggal dunia, ada yang bilang ada munculnya air, ada juga yang bilang di sini turun salju dan lain-lain. Itu semua kalau memang tidak ada di teman-teman kita, yang saya sarankan ada deh Idai Adventure ya, untuk berita-berita seputar lockdown ini beliau paling update. Ada juga sahabat salam, ada juga Kang Irlan, ada juga Alman Mulyana. Jadi di channel saya, selain di channel saya, mereka juga mereka juga ini update ya. Tentunya kalau ada berita-berita terbaru seperti ini, pastinya mereka menjadi yang terdepan untuk memberitakan. Nah, ini barusan saya sudah bilang ada jemaah yang kirim bahwa alhamdulillah di Arab Saudi sudah buka. Saya bilang, dijawab bukan itu di Arab Saudi. Saya bilang di grup, tapi jemaah malah kirim balik. Beliau kirim artinya dia nggak percaya dengan ucapan saya kalau saya bilang itu di Dubai. Terus dia bilang dia kirim link yang ternyata ini link Instagram, dan ini adalah yang membagikan kajian Ustadz Adi Hidayat LC. Ini sebenarnya saya sudah komen pada adminnya bahwa ini di Dubai, penyambutan pembukaan lockdown di Arab Saudi, sukacita terbatas dari wabah corona, di mana pemerintah Arab Saudi mengakhiri lockdown. Kini aktivitas warga Arab Saudi mulai pulih kembali seperti biasa. Untuk di luar Makkah dan Madinah memang sudah dibuka, tapi dari jam 9 sampai jam 5 mal-mal sudah mulai dibuka. Tapi bukan untuk 24 jam, bukan untuk 24 jam. Kan sudah ada di berita-berita kita juga dari kemarin. Dari saya ada, dari Idai ada, dari teman-teman yang lain juga ada. Tapi untuk total dibuka belum. Lebih-lebih di Mekah. Kalau di Mekah masih 24 jam, kecuali keperluan mendesak. Nah, berita selanjutnya teman-teman, ini hari ini akan ada penerbangan dari Arab Saudi menuju ke Indonesia yang akan membawa sahabat-sahabat kita, teman-teman WNI kita ke Indonesia. Di penerbangan ini saya nggak kebagian. Jadi penerbangan ini saya mohon kepada pemerintah, kalau memang ada penerbangan seperti ini, tolonglah adakan satu penerbangan. Kenapa? Karena di bawah kalau pemerintah tahu itu terjadi kecemburuan sosial.
Ya, bahkan di grup-grup WhatsApp itu mereka saling caci dan juga merasa dianaktirikan. Mereka menganggap bahwa yang bisa dapat penerbangan ini cuma orang-orang dekat yang punya orang-orang dalam saja, seperti itu. Kan memang ini tidak untuk umum, ini terbatas penerbangannya. Saya pun ketika mendaftar itu sudah tidak kebagian, padahal teman saya mendaftar langsung kebagian, saya langsung masuk mendaftar sudah full. Maka dari ini kita mohon kepada pemerintah paling tidak untuk menangani teman-teman kita yang di Arab Saudi. Teman-teman kita yang harus diketahui bahwa teman-teman kita itu sudah banyak yang memegang surat cuti. Banyak di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mempunyai surat cuti, yang surat cuti itu akan terus berjalan mulai dari diambil. Misalkan kalau kayak saya ini 3 bulan saya sudah ambilnya 1 minggu, berarti surat cuti saya berarti tinggi di Indonesia saya tersisa 2 bulan 3 minggu. Kalaupun terbang sekarang, ini masih menunggu proses penerbangan selanjutnya entah sampai kapan, tapi saya berharap semoga disegerakan oleh pemerintah Indonesia, karena yang dari Filipina pun juga sudah banyak yang pergi ya, sudah banyak yang terbang. Jadi kita harap bahwa teman-teman kita yang di bawah ini banyak nih sahabat-sahabat saya nggak kebagian tiket. Kita mohon kepada pemerintah baik KJRI ataupun KBRI bisa melobi lebih cepat lagi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar bisa memberikan jatah 1-2 pesawat. Karena ini pun 2 pesawat saja belum tentu bisa mengangkut teman-teman kita yang sudah ambil cuti loh. Ini bagi yang sudah ambil cuti saja, belum yang belum ambil cuti. Ini yang sudah ambil cuti maupun 2 pesawat masih kurang. Ya, lebih-lebih banyak keluhan di antara teman-teman saya yang bertanya kapan penerbangan itu akan ada, kapan pemulangan akan ada. Termasuk ini teman-teman yang ilegal pun minta agar diusahakan lobby untuk mereka agar mereka juga bisa pulang. Kemarin sudah ada jatah katanya untuk penerbangan hari ini, katanya sudah ada jatah 80 orang untuk yang ilegal. Ya semoga kita berdoa saja, semoga teman-teman kita bisa segera kembali ke negeri kita Indonesia, karena di sini pun miris lah, melihatnya miris ya. Dan teman-teman kita juga yang tidak bekerja, bagi pemerintah Indonesia minta keseriusannya untuk menangani teman-teman kita, lebih-lebih yang ada di Makkah. Lebih-lebih yang ada di Makkah ini banyak yang bekerja di perhotelan. Sekarang hotel-hotel semua tutup. Kita mohon dan kita minta kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam menangani teman-teman kita yang tidak dibayar oleh majikan. Ya, banyak teman-teman kita tidak dibayar gajinya karena hotelnya tutup. Seharusnya tetap dibayar, karena mereka kan sudah kontrak seperti itu. Kalau memang tidak mau dibayar, harusnya mereka dipulangkan. Nah, permasalahannya sahabat-sahabat semua, di sini itu mereka tidak mau membayar gaji, mau memulangkan juga tidak mau. Kalau mau pulang suruh dengan ongkos sendiri, seperti itu. Maka kita mohon kepada pemerintah, semoga ada salah satu aparatur negara yang melihat video ini yang bisa membantu teman-teman kita, paling tidak memberi ketegasan, memberi kejelasan tentang nasib teman-teman kita yang tidak digaji ya. Nah, kabar yang ketiga adalah Masjidil Haram masih belum dibuka untuk umum. Kemarin saya keluarkan berita itu kan, Syekh Sudais menyampaikan dalam waktu dekat. Kita tidak tahu dalam waktu dekatnya kapan. Kan beredarnya berita-berita yang awal Masjidil Haram ini akan ditutup sampai hajian, seperti itu. Di bulan Ramadan full ditutup, katanya seperti itu. Tapi kan kabarnya dari Syekh Sudais itu bahwa dalam waktu dekat, ya kita doakan saja semoga nggak sampai Idul Fitri. Paling tidak semoga Idul Fitri ini Masjidil Haram sudah bisa dibuka untuk sholat Id, paling tidak seperti itu teman-teman. Nah, minta doanya saja buat teman-teman semua agar semua keadaan segera pulih kembali, baik di sini ataupun di negeri kita Indonesia. Itu saja mungkin kabar yang bisa saya tanggapi hari ini, karena semakin banyak yang kirim pesan ke saya dan banyak yang share juga video ini, baik di Facebook, di Twitter, dan juga di Instagram, juga di WhatsApp, di grup WhatsApp. Ini sudah banyak banget yang keluar ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari Makkah Al-Mukarramah melaporkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.